Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joseph Vincent dari mahasiswa dari program studi agroteknologi. Saya akan menjelaskan dua pilar penting pada agribisnis, yaitu adalah pemasaran dan pengelolaan hasil usaha tani, terkhususnya untuk Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, apa itu sistem pemasaran agribisnis? Secara sederhananya, ini adalah rangkaian ekonomi yang mengalirkan produk pertanian dari petani yaitu produsen hingga ke tangan konsumen akhir yaitu masyarakat ataupun yang mengkonsumsinya. Nah, bagaimana distribusinya di Kalimantan Tengah ini? Nah, di kota ini seringkali diambil atau didapatkan dari kalampangan ataupun di Tangkiling. Jadi hasil pertaniannya berasal dari sana yang kemudian dijual ke pasar-pasar besar seperti di Pasar Kahayan yang sering kita ketahui. Di sini pihak yang terlibat itu adalah petani sebagai produsen utamanya, kemudian adalah pengepul yang bertugas atau menjalankan sebagai pembeli dari petani, lalu dijual kembali kepada para pengencer yang ada di pasar untuk dijual lagi kepada para konsumen akhir atau masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya ini. Nah, ada manfaatnya nih. Manfaat dari sistem ini adalah pada para petani, mereka bisa mendapatkan hasil yang cepat atau upah yang dari mereka jual itu lebih cepat daripada mereka jual sendiri. Nah, bagi konsumen sendiri juga mereka mendapatkan kemudahan dalam mencari bahan-bahannya. Mereka bisa langsung mencari di pasar tanpa mencari di tempat-tempat lain yang terpisah-pisah sehingga mereka susah mencarinya. Dan untuk pemerintah, mereka bisa mengatur lajunya inflasi atau harga-harga barang karena pasar lebih mudah dikendalikan. Yang kedua adalah pengolahan hasil usaha tani. Maksudnya ini adalah pengolahan ini adalah proses dari bahan mentah menjadi setengah jadi atau menjadi bahan jadi. Kenapa harus diolah? Dampak jika tidak diolah pada produk pertanian itu bersifat sangat variabel, tergantung pada jenis atau apa yang dihasilkan oleh para petani. Misalnya, kalau mereka tidak melakukan ini, mereka bisa pada saat panen raya itu mengalami kerugian karena sedikitnya daya beli masyarakat. Nah, manfaatnya ini adalah distribusi yang mudah atau lebih terjangkau kepada luar daerah Kota Palangkaraya sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih. Contohnya di Kalimantan ini juga punya potensi, yaitu adalah ubi singkong yang diolah menjadi keripik untuk lebih enak atau lebih disukai oleh masyarakat yang lebih muda. Lalu nanas yang diolah menjadi selai atau sirup. Juga yang paling sering ini adalah budidaya ikan, yang ikan biasanya seperti ikan patin atau ikan olahan lainnya yang diolah menjadi ikan asin. Nah, kenapa sih harus diolah seperti ini? Nah, kita konsumsi aja pada singkong dalam 1 kilo kita hanya bisa menjual 3.000. Sementara kalau kita menjual keripik pada 1 kilo juga harganya bisa naik misalnya menjadi 40.000. Itu adalah kenaikan 10 kali lipat daripada yang awalnya. Nah, kesimpulannya adalah sistem ini berjalan lancar. Sementara pengolahan hasil memastikan produk kita memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan tidak terbuang-buang sia-sia. Keduanya adalah kunci untuk para petani sehingga mereka terus dan dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan seperti biasanya dan seharusnya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.